teman semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tuntun berdoa dalam hati kita masing-masing, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar menyertai selama sepanjang ibadah kita pada malam hari ini. Baik, kita sama-sama nyanyikan lagu dari lagu Sion nomor 495. Lagu Sion nomor 495.
Saudari Wina untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih satu hari ini Tuhan menyertai kami di dalam segala aktivitas, pekerjaan, juga kegiatan kami. Dan kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing mungkin saat ini dalam keadaan baik. Dan diberikan kesempatan yang indah untuk boleh belajar kembali melalui firman-Mu, melalui pekan doa pemuda. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami ini, firman yang akan disampaikan boleh menguatkan kami lagi untuk semakin bergantung dan percaya kepada Tuhan. Memberkati pembicara yang akan menyampaikan, biar Roh Kudus-Mu mengurapinya, dan saudara-saudari kami yang saat ini mungkin belum sempat untuk bergabung, kami rindu. Mereka juga boleh mendapat berkat yang sama seperti kami saat ini, sehingga di hari yang mendatang mereka boleh bergabung sama seperti kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Wina. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Riko. Silakan Riko. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saksian saya pada malam kali ini uh, saya ambil dari pengalaman kami yang acara kami pada tahun kemarin di Kampore. Mungkin kejadiannya yang membuat saya bisa berpikir bahwa Kampore kami tahun lalu tuh lebih terasa menyenangkan. Mungkin saya kalau kejadiannya tidak ada, saya berpikir Kampore tahun kemarin tuh kurang menyenangkan. Pada hari kedua, setelah kami selesai pembukaan acara Kampore, saya bersama teman-teman saya pergi bertukar pin gereja dan pin kontingen ke berbagai kontingen lain. Ada yang pergi ke Jawa Barat, ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang pergi ke Papua. Saya pergi ke kontingen Papua yang paling jauh. Setelah kami merasa lelah, kami merasa capek, setelah berbagi pin itu kami merasa ingin pulang. Setelah kami pulang, kami dalam perjalanan, kami melihat bahwa cuaca pada saat itu mulai mendung. Setelah mendung, kami tiba di tenda kami. Kak Fani dan Kak Chelsea selaku pembina kami mengatakan bahwa kita memerlukan penerangan karena pada saat itu tenda kami itu mulai tidak terlihat dalam penglihatan jarak jauh. Jadi saya dan Christian membuat sebuah lubang untuk memasukkan sebuah bambu sebagai pilar penerangan tempat kami tinggal. Setelah kami menggali beberapa saat, hujan mulai turun perlahan, lama-lama makin deras dan kami kesulitan dalam membuka penggalian tersebut. Kami melanjutkannya dengan jas hujan. Kami juga bergantian dalam menggalinya. Kak Fani yang di tenda mengkoordinasi teman-teman yang lebih kecil untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan Kak Chelsea yang sebagai pengkoordinasi kami yang menggali lubang pergi menghampiri Kak Fani dan teman-teman untuk membawa barang-barang kami pergi ke pendopo tempat para galon-galon dan yang pembuat catering makanan di sana. Agar kami selamat. Setelah kami bekerja sama,
kami merasa lelah, kami mengucap syukur pada Tuhan agar kami bisa selamat menyelamatkan setiap barang-barang kami. Saya mempunyai sebuah ayat Alkitab dalam Galatia 6 ayat 2, tolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Amin. Yalah, kesel banget kok. Baik, terima kasih Riko yang sudah membawakan kesaksian. Sebelum kita mendengarkan Viko yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu tema kita. Be a light, be a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, give the very best you are. Be the salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Always seek to be meek, don't get angry or upset. Never swear or call anyone a fool. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Never judge other folks, it's not cool. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Jesus taught us to love and give, for that's the happiest way to live. Have some faith when you pray in the quiet of your room, for He knows what you need before you ask. And in all that you do, try to live the golden rule. Every good thing you choose to do will last. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and oh so bright when you choose to be a light. Just forgive. Baik, saya persilakan Viko untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini di malam kelima perbaktian Minggu Sembahyang Pemuda kita. Baik, selamat malam buat kalian semuanya. Selamat malam Viko. Selamat malam, Viko. Pada saat ini, kita sudah memasuki hari kelima dalam Pekan Doa Pemuda kita. Malam ini, renungan yang akan saya bawakan berjudul Menghadapi Depresi di Kota Anda. Ayatnya di Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Kisah ini mengangkat kehidupan seorang anak, wanita muda yang telah menghabiskan hidupnya di kota. Gaya hidup, budaya, makanan, kesempatan kerja membuat dia bersemangat untuk tinggal di kota. Namun belakangan ini yang dirasakan anak berbeda. Dia tidak lagi semangat menjalani hari-harinya. Pekerjaannya terasa seperti beban, dan dia tidak ingin lagi mau berkumpul dengan teman-temannya. Dia tidak memiliki nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan.
Untuk tidur saja, dia membutuhkan perjuangan karena dia berjuang melawan insomnia dan terbangun di tengah malam dengan pikiran-pikiran negatif. Akhirnya, dia harus menemui terapi dan terapi itu mendiagnosanya dengan depresi klinis dan menyarankan perawatan. Depresi ini seperti awan gelap yang tidak mudah hilang dan mempengaruhi siapa saja, termasuk anak muda. Seperti mempengaruhi siapa saja. Depresi ini bisa membuat kita sedih dan tidak tertarik pada hal-hal yang biasanya kita nikmati, dan bisa membuat kita merasa bersalah dan tidak berharga. Ada beberapa jenis depresi. Yang pertama, depresi situasional. Hal ini terjadi karena situasi yang penuh tekanan seperti kehilangan orang yang kita cintai atau masalah keuangan. Seperti kita mendengar di berita karena dililit utang atau ditinggal oleh orang yang dicintainya, dan banyak orang yang mampu mengakhiri hidupnya. Yang kedua, depresi musiman. Beberapa orang merasakan kesedihan pada waktu tertentu dalam setahun, seperti di musim dingin ketika sinar matahari berkurang. Yang ketiga, depresi melankolis. Gejala ini sangat parah. Orang yang kena depresi ini akan merasa tidak tertarik pada semua aktivitas, kehilangan berat badan, gelisah, lambat dalam segala hal, dan merasa bersalah. Yang keempat, depresi psikotik. Ini bahkan lebih rumit. Orang yang terkena depresi ini sering melihat atau mendengar hal yang tidak ada. Gangguan-gangguan depresi di atas mampu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kurang kontak dengan alam, polusi, seperti topik kita kemarin. Jadi kegiatan kita seperti retreat atau rekreasi itu juga bisa menghilangkan dampak dari depresi. Depresi dalam Alkitab. Ternyata ada episode tentang tokoh-tokoh yang menghadapi kesedihan, keputusasaan. Melalui kisah ini kita dapat mempelajari bagaimana iman, pengharapan, dan hubungan dengan ilahi dapat menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi depresi dan menemukan jalan menuju pemulihan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, Daud. Daud adalah pria yang disukai Allah. Daud adalah manusia yang berkenan di hadapan Allah. Dia mengalami kesusahan, kesedihan, namun Daud dalam Mazmur 42 ayat 11 berbunyi, seperti tika maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Dalam ayat ini, Daud mengakui kesusahannya, tetapi menemukan kekuatan dalam imannya untuk menjadi pengharapan dan pertolongan ilahi. Daud menulis, mengapa hai jiwaku, engkau tunduk lesu? Mengapa aku begitu gelisah? Taruhlah pengharapanmu kepada Allah, sebab aku akan menguji Dia, juru selamatku, Allahku. Yang ketiga, Yeremia. Nabi yang meratap Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap. Nabi Yeremia ini mengalami kesedihan yang mendalam. Dalam kitab Ratapan, dipenuhi dengan ungkapan rasa sakit dan kesedihan atas bencana yang dia saksikan. Di tengah penderitaannya, Yeremia menulis dalam Ratapan 3 ayat 21, ada yang bisa bantu baca? Ratapan 3, 21. Ratapan 3 ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Baik, terima kasih Kak Joan. Terlepas dari kesedihan yang melingkupi Yeremia, kemampuannya untuk merenungkan dan menemukan pengharapan di dalam hatinya menjadi pengingat bahwa di saat tergelap sekalipun, introspeksi diri dan pengharapan dapat menuntut pemulihan rohani. Yang ketiga, Elia. Seorang nabi yang lelah. Nabi Elia adalah tokoh Alkitab yang mengalami depresi. Setelah mengalami kemenangan besar atas para nabi Baal,
Elia merasa sangat lelah dan takut, serta berharap mati. Namun dalam keputusannya, dia mengalami hubungan khusus dengan Tuhan melalui bisikan lembut. Ayatnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 21. Ada yang bisa bantu baca lagi? 1 Raja-Raja 19 ayat 21. Satu Raja-Raja 19 ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Baik, terima kasih Bang Ekan. Di sini kisah Elia mengajarkan kepada kita bahwa pada saat terendah, kehadiran ilahi dapat menjadi sumber kekuatan dan pembaruan rohani. Kalau tokoh-tokoh Alkitab saja bisa mengalami depresi, apalagi kita saat ini di tengah-tengah kesibukan orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan sesama. Bahkan saya sering merasa lelah. Setelah pulang sekolah, saya makan siang, kemudian istirahat sebentar. Jam 2 siang saya berangkat les, bahkan kadang pulang les bisa jam 6:30 malam atau tidak jam 5 sore. Kadang kalau jam 7 malam saya langsung mandi. Tapi di saat jam 5 sore saya biasanya bermain untuk menghilangkan kejenuhan saya. Jadi menonton TV saja juga bisa untuk menghilangkan kejenuhan saya, tetapi ada waktunya kadang saya harus belajar untuk menghadapi pelajaran besok. Jadi apa langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi depresi? Yang pertama, doa dan mencari kehadirat Tuhan. Doa dapat menjadi cara untuk menemukan kenyamanan, harapan, dan kekuatan selama depresi. Yang kedua, komunitas dan dukungan spiritual. Interaksi dengan orang percaya lainnya dan dukungan dari komunitas Kristen dapat menjadi sangat penting. Yang ketiga, membaca dan merenungkan kitab suci. Membaca Alkitab dan merenungkan ayat-ayat berhubungan dengan harapan, kekuatan, dan mengatasi tantangan yang sangat membantu. Yang keempat, mencari konseling Kristen. Yang kelima, berlatih mengampuni dan bersyukur. Belajar memanfaatkan orang lain dan diri sendiri dapat menjadi proses yang membebaskan. Yang keenam, menghindari isolasi. Mencari teman dapat bermanfaat, mencari bantuan profesional yang diperlukan. Depresi itu penyakit nyata, dan tak jarang perawatan profesional seperti terapi sangat diperlukan. Yang ketujuh, menerima kasih karunia dan kasih Allah. Dengan mengingat kasih dan anugerah Tuhan, dapat membantu meringankan rasa bersalah atau rasa malu yang terkait depresi. Depresi tidak sederhana yang kita bahas malam ini. Kalau kita dalam depresi berat, bukan dengan firman ini bisa keluar dari depresi tersebut. Kita harus ke dokter, psikiater, bukan karena firman kurang kuasa, tetapi firman itu perlu tindakan nyata. Makanya perlu minum obat, perlu psikologis, perlu psikiater. Makanya ada orang-orang menyalahartikan khawatir. Khawatir tidak selamanya karena kurang iman. Kurang iman apa Nabi Elia? Takut dibunuh. Nabi Elia butuh ditemani. Tuhan juga mengerti. Tidak menghakimi Elia. Tuhan suruh Elia istirahat. Kadang kita juga begitu. Kalau masalah kita berat, kadang kita tidak langsung butuh solusi. Kadang kita hanya butuh istirahat, butuh makan enak, butuh jalan-jalan. Obat itu alat, tetapi firman dan kuasa Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Depresi adalah penyakit yang setan buat untuk kita. Setan tidak menginginkan apapun selain membunuh, mencuri, dan menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan datang agar kita memiliki kehidupan yang berlimpah, mintalah pertolongan, dan jadilah berani. Demikianlah renungan yang saya bawakan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih banyak Viko untuk firman Tuhan dan tipsnya bagaimana menangani depresi ya, khususnya terhadap orang-orang muda. Semoga pelajaran pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua di sini. Baiklah, karena malam hari juga berketepatan dengan permintaan doa hari Rabu malam, maka kita ada baiknya juga untuk melakukan doa syafaat pada malam hari ini. Seperti yang sudah dijadwalkan atau seperti yang sudah diinfokan, saya pikir untuk minggu ini kita akan mendoakan keluarga Lawrence Simanjuntak dan satu lagi adalah keluarga Bonar Simbolon. Nah, untuk item-item doa lainnya, mungkin adakah dari saudara-saudari sekalian yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Dan untuk berdoa nanti, saya mungkin minta saudari Hana ya untuk berdoa. Baik. Selain kita doakan kedua keluarga tadi, mungkin adakah hal lain yang ingin didoakan pada malam hari ini? Saya persilakan. Kita doakan juga untuk persiapan KKR kita tanggal 15 sampai tanggal 20 April ya. 16 sampai 20 April. Kemudian kita doakan juga supaya kita semua tetap mengingat komitmen kita di mana satu jiwa, satu keluarga, 1 tahun. Ya. Lalu yang selanjutnya kita doakan bahwa hari Sabat adalah Sabat pertemuan agar semua kita yang sudah layak mengikuti perjamuan boleh mengikutinya dengan tepat atau dengan penuh kuasa, mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti perjamuan sehingga perjamuan kudus itu akan menjadi berkat atau menjadi kekuatan bagi kita semua yang mengikutinya. Baik, terima kasih Pendeta. Kita tambahkan juga pokok doa pada malam hari ini, yaitu KKR yang akan diadakan tanggal 16 sampai 20 April. Lalu kita doakan juga untuk Sabat depan, di mana Sabat Perjamuan Kudus. Kiranya kita semua di sini boleh mempersiapkan diri kita agar layak mengikuti upacara Perjamuan Kudus tersebut. Baik, ada tambahan pokok doa yang ingin disampaikan, saudaraku, yang ingin ditambahkan pada malam hari ini, sebelum Saudari Hana berdoa. Saya persilakan. Kita mungkin juga perlu doakan ya orang-orang muda di Jemaat Tangerang Kota pastinya, supaya dalam minggu sembahyang ini pelajaran yang kita dapat semuanya boleh berguna, bermanfaat bagi seluruh orang muda, khususnya untuk Indonesia ini ya, orang-orang muda Advent di Indonesia ini. Baik, ada lagi pokok doa yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Baiklah, kalau sudah tidak ada, mungkin Saudari Hana, apakah perlu saya ulangi lagi pokok doanya? Ya, boleh Bang diulangi lagi sekali lagi. Oke, baik. Untuk pokok doa yang akan kita doakan dalam doa syafaat pada malam hari ini adalah yang pertama, keluarga Lawrence Simanjuntak, yang kedua adalah keluarga Bonar Simbolon, lalu yang ketiga kita doakan KKR yang akan dilaksanakan tanggal 16 sampai 20 April nanti. Kita doakan juga yang keempat, yaitu adalah akan diadakan sabat nanti ya pada minggu ini. Lalu kita doakan yang terakhir adalah orang-orang muda agar melalui kegiatan minggu sembahyang ini kerohanian kita makin ditingkatkan. Baik, untuk pokok-pokok doa lainnya mungkin Saudari Hana juga bisa tambahkan nanti di dalam doa. Saya persilakan Saudari Hana untuk memulai doanya. Oke, baik. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas pekerjaan yang sudah kami lakukan. Hingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di acara Week of Prayer ini Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapa,
Sebelum kami menaikkan akan segala doa permohonan kami, terlebih dahulu kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau boleh ampuni, Engkau boleh sucikan, agar kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan dan segala dosa kesalahan yang sudah kami perbuat tidak menjadi penghalang akan naiknya doa kami pada malam hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami kembali berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Viko. Firman Tuhan yang begitu baik yang mengajarkan kami untuk mengendalikan emosional kami dengan baik. Biarlah melalui firman ini semakin menguatkan iman kami dan boleh kami lakukan juga di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Viko yang sudah membawakan, kiranya Engkau berkati dia di dalam pendidikannya, berkati juga kedua orang tuanya, adiknya, dan juga punya beserta dengan saudara-saudaranya. Kiranya Engkau berkati keluarga ini dengan berkat dari sorga, agar keluarga ini boleh selalu setia di dalam Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini ada beberapa pokok doa yang akan kami layangkan. Di mana yang pertama kami mendoakan keluarga sepanjang 1 minggu ini, yaitu ada keluarga Bapak Simanjuntak dan juga keluarga Bapak Bonar Simbolon. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati akan keluarga ini di dalam setiap pekerjaan usaha tangan yang mereka lakukan. Berkati juga anak-anak yang Engkau sudah karuniakan di dalam keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau selalu berkati kedua keluarga ini, agar kedua keluarga ini boleh selalu Engkau berkati dan semakin setia di dalam pelayanan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk acara KKR yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap panitia dan juga semua acara yang sudah disusun. Kiranya Engkau berkati agar pada acara KKR nanti semuanya berjalan dengan baik. Berkati juga jiwa-jiwa yang mungkin saat ini masih ada beberapa yang mereka sedang bergumul untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Biarlah pada saat KKR nanti semakin banyak jiwa yang menyerahkan kehidupan mereka dan mereka akan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada Sabat hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap persiapan yang dilakukan oleh diakon ataupun diakones. Berkati juga kami semuanya yang akan mengikuti acara perjamuan kudus ini. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami dan kami boleh merendahkan hati kami, agar kami boleh layak mengikuti acara perjamuan kudus pada hari Sabat nanti, Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh orang muda yang ada di Tangerang Kota, dari yang terkecil hingga yang paling dewasa, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua di dalam setiap pertumbuhan, di dalam setiap pendidikan, pekerjaan, dan juga usaha yang kami lakukan. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang muda yang selalu memiliki iman yang kuat, boleh menjadi terang dimanapun kami berada, dan biarlah kami juga boleh bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara Week of Prayer yang masih kami lakukan sepanjang 1 minggu ini. Banyak sekali firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan setiap harinya boleh semakin menguatkan iman kepercayaan kami, Tuhan, dan terlebih lagi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, mungkin masih banyak doa-doa yang tertinggal di dalam hati dan pikiran kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi pergumulan atau rencana di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau akan mendengar dan bahkan menjawab seluruh doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk malam hari ini ketika kami beristirahat, kiranya malaikat-Mu yang suci boleh bisa menjaga dan melindungi kami di tempat kami masing-masing. Kiranya pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan. Ya Bapa, inilah segala doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Saudari Hana yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan dari lagu Sion nomor 484. Lagu Sion nomor 484.
doa tutup, saya minta Bapak Yusafat untuk bisa memimpin doa. Pak Yusafat boleh bantu kita untuk pimpin kita dalam doa? Baik, kalau tidak ada, berarti Nikolas saja boleh pimpin kita dalam doa. Nikolas, apakah ada Nikolas? Ada, Bang. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah membuat kita bisa bergabung di room ini. Berkatilah kita, Bapak yang dibawa, khotbah yang dibawakan oleh Viko boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Berkatilah kita supaya kita bisa menghadapi depresi kita dengan baik. Tolong Tuhan Yesus, kita akan beristirahat, jaga kita hingga besok. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-berkat-Mu, dan tolong Tuhan Yesus untuk menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih banyak Nikolas untuk doanya. Baik, teman-teman orang muda seluruh yang hadir pada malam hari ini. Untuk pengumuman besok, yang mengambil partisipan adalah MC Kahana, lalu doa buka Bevin, kesaksian Kelvin, firman Tuhan akan dibawakan oleh Joanna, lalu doa tutup Nadine. Untuk partisipan boleh mempersiapkan dirinya semua. Kita bertemu lagi pada kesempatan besok hari. Dan selamat istirahat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Kita lanjut foto ya. Boleh teman-teman, tolong dibuka kameranya supaya kita bisa berfoto. Kahana, Kristi, Devin, Joanna. Saya bantu hitung ya. 1, 2, 3, cheers. Lagi 1, 2, 3, cheers. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Selamat malam. kasih semuanya. Terima kasih, Viko. Selamat malam. Terima kasih, Viko.